sedikit menjelaskan juga. Ini yang menciptakan inovasi, menciptakan manfaat. Jadi ketika kita berinovasi, kita harus tahu juga manfaat kita itu apa di inovasi tersebut. Ini foto tonggong. Yang kedua, meningkatkan nilai inovasinya itu. Kalau misalkan inovasi kita masih di nilai 75 misalkan, nah kita harus sebisa mungkin meningkatkan inovasi tersebut. Yang ketiga, beradaptasi dengan lingkungan sosial ekonomi pelanggan. Nah yang ini tuh hampir sama dengan poin yang keempat, itu kita harus tahu apa yang dibutuhkan pelanggan baru kita produksi. Soalnya di pandemi COVID, kebanyakan pelanggan itu membeli yang emang benar-benar awet. Ya, untuk konsep 3M itu mulai dari yang kecil gitu. Setiap usaha yang besar itu dimulai dari yang kecil. Mulai dari diri sendiri. Kalau bukan kita ya siapa lagi kalau mau sukses. Nah, mulai saat ini juga, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kenapa usaha kecil sering gagal? Yang pertama itu, faktor pertama itu pengelolaan uangnya. Yang kedua, pengelolaan usaha dan manajemen kompetensi. Yang ketiga itu kredit perbankan. Yang keempat, membidik pasar. Dan yang kelima, administrasi usaha dan hukum. Ya, untuk yang pertama, pengelolaan uang. Untuk teman-teman di sini, Akang Teteh dan bapak-bapak semua, perkenalkan sebelumnya saya Ani selaku perwakilan dari Unpad mengenai sosialisasi literasi digital, dan ada teman saya. Waktu penulis perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Dara. Dan sini kami akan menjelaskan tentang literasi digital, dan untuk judul PPT sendiri adalah etis bermedia digital. Oke, mungkin boleh saya lanjutkan. Jadi literasi digital itu apa sih, bapak-bapak, teteh semua? Literasi digital itu merupakan kecakapan kita semua dalam melaksanakan atau menggunakan media gawai, handphone, termasuk aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita semua, seperti itu. Nah, bisa dilihat di layar bahwa literasi digital ini tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Maka dari itu, literasi digital ini memiliki keempat pilar yang ada. Keempat pilarnya itu ada apa? Ada yang pertama, aman bermedia, kemudian ada budaya bermedia digital, kemudian ada cakap bermedia digital, dan etis bermedia digital. Secara singkatnya, aman bermedia digital yaitu bagaimana kita tetap aman melaksanakan kegiatan melalui dunia maya, seperti itu. Karena informasi luas yang dapat kita peroleh dari dunia maya, dari aplikasi-aplikasi digital, tetap harus melaksanakan aman sebagai pedoman kita dalam melaksanakan kegiatan di dunia maya. Selanjutnya, budaya bermedia digital, yaitu merupakan pedoman kita khususnya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki banyak budaya, banyak tradisi yang tetap harus dijaga walaupun kita berkegiatan hanya dalam dunia maya. Jadi apa yang kita lakukan secara budaya di dunia nyata tetap harus kita implementasikan juga di dunia maya, seperti itu. Selanjutnya adalah cara bermedia digital, yaitu bagaimana kemampuan kita menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Contohnya di WhatsApp ada fitur-fitur banyak. Mungkin sekarang WhatsApp sudah bisa digunakan untuk bisnis, sudah bisa digunakan untuk berjualan. Kemudian ada fitur-fitur di Facebook, bisa mengunggah foto, bisa mengunggah video, seperti itu termasuk dalam bentuk cakap dalam bermedia digital, yaitu menguasai aplikasi dan bentuk gawai tersebut. Selanjutnya, etis bermedia digital, yaitu bagaimana tata krama kita, sopan santun kita sebagai warga negara Indonesia tetap dijaga dalam melaksanakan kegiatan di dunia maya. Mungkin seperti contohnya memposting foto, video, atau mungkin mencurahkan hati juga di Facebook, contohnya ya, mungkin di Instagram. Tetap harus menjaga tata krama, sopan santun, tutur bahasa, tindak tanduk kita berperilaku di dunia maya sama seperti di dunia nyata. Boleh ingat. Selanjutnya ada netiquette dalam bermedia digital. Nah, netiquette itu apa? Netiquette adalah tata krama dalam menggunakan internet. Jadi dalam kegiatan berinternet ada tata krama yang perlu diperhatikan dan
disebut khususnya yaitu dengan sebutan netiquette seperti itu. Kemudian aturan ini dapat menjadi pegangan agar kita tidak salah langkah dalam menjaga sikap dan berperilaku ketika berinteraksi di dalam ruang digital bersama dengan masyarakat digital. Kenapa? Karena melalui ruang digital ini, melalui aplikasi-aplikasi yang sudah maju saat ini, luas cakupan yang dapat kita cakup melalui aplikasi digital. Mungkin kita bisa menghubungi orang-orang yang bahkan belum pernah kita temui sekalipun. Maka dari itu ada tata krama yang tetap harus kita lakukan melalui netiquette tersebut. Itu mungkin. Ya. Nah, berikut adalah contoh beretika dalam internet. Mungkin di sini ada sebenarnya banyak yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan saat beretika dalam berinternet. Tetapi mungkin salah satu contohnya itu adalah menggunakan bahasa yang baik dan sopan dalam berinternet dan menghindari kata kasar dan kata-kata yang mengandung sara. Seperti itu. Mungkin selanjutnya ada contohnya berhati-hati dalam memberikan data-data yang bersifat privasi. Mungkin akang teteh semua dan bapak-bapak di sini harus hati-hati dalam men-share identitas KTP seperti itu, karena kan sekarang sedang marak pinjaman online dan sebagainya. Selanjutnya ada contoh tidak beretika dalam berinternet itu apa? Menyebarkan konten dewasa atau vulgar. Kemudian contoh lainnya itu menyebarkan hoax, banyak-banyak berita yang belum pasti kebenarannya tapi sudah disebarluaskan. Nah, itu merupakan hal-hal yang kurang menjaga etika dalam kegiatan berinternet. Selanjutnya adalah berinteraksi dan bertransaksi secara digital. Nah, apa itu interaksi dan transaksi dalam melaksanakan di elektronik? Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, maka kini interaksi dapat dilakukan tidak hanya dengan tatap muka secara langsung, tetapi juga melalui daring dengan media handphone, komputer, laptop, dengan aplikasi-aplikasi yang sudah canggih mungkin. Apa sih sampah organik? Sampah organik adalah sisa organisme hidup manusia, hewan, atau tumbuhan. Contohnya adalah sisa-sisa sayuran, buah-buahan yang membusuk, dan kotoran hewan, dan sisa-sisa makanan nasi. Ya, sisa-sisa tumbuhan itu daunnya bisa kita kelola. Kalau seandainya kita kepala desa bisa seriuskan, itu bisa kita kelola menjadi pupuk. Tinggal kita sosialisasikan terhadap masyarakat bagaimana bahwa daun ini bisa berubah menjadi pupuk dan sehingga berguna untuk tanaman, sehingga desa pun bisa kembali hijau atau banyak tumbuhan kembali. Dan selanjutnya anorganik. Anorganik ini berasal dari organisme tidak hidup. Contohnya kaleng, botol plastik, terus logam itu seperti sendok, peralatan masak dan lain-lainnya. Jika anorganik ini dibakar, maka penyebabnya adalah udara yang di sekitar sini bakal menjadi gas-gas yang beracun, sehingga lingkungan yang ada di desa Mira pun kembali tidak sehat. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.